Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara bongkar laptop Asus A405U. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kebetulan di hadapan kita ada laptop Asus yang serinya itu Asus A405U. Tepatnya A405U-Ki ya. Memang kalau di atasnya ini tulisannya A405U dan ini dibuat sekitar tahun 2017. Jadi udah lumayan lama ya. Tapi laptop ini masih berfungsi baik loh, dan spesifikasinya juga masih lumayan mumpuni. Dia menggunakan Intel Core i5 7200U, kartu grafisnya Nvidia GeForce 940MX 2GB, RAM internalnya 8GB yang disolder, dan masih bisa ditambah dengan RAM eksternal hingga 16GB. Namun sebelum kita mulai membongkar laptop ini, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sebelum mulai membongkar, di sini kita akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Jadi aku akan menggunakan obeng set yang seperti ini. Nanti aku share linknya. Teman-teman bisa membeli pada link yang ada di bawah video ini ya. Namun jika teman-teman belum memiliki obeng seperti ini, bisa juga menggunakan obeng yang ada. Yang penting obengnya kecil dan ukurannya cocok dengan baut laptop. Oke, yang pertama-tama untuk diketahui adalah ukuran baut laptop yang di bagian bawah ini lebih pendek dibandingkan yang di atas ya. Jadi yang di atas itu lebih panjang dibandingkan baut yang ada di bagian bawah ini. Jadi sebaiknya ditaruh secara terpisah dan masangnya jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai yang panjang ditaruh di tempat yang pendek, nanti tidak akan pas. Oke, kalau begitu mari kita mulai saja mencopot baut-bautnya. Nah, ini dia perbedaan panjang dari bautnya ya. Yang bagian bawah pendeknya seperti ini, yang atasnya jauh lebih panjang. Jadi jangan terbalik pada saat pemasangan nanti ya. Oke, sekarang kita balik dulu laptopnya. Karena ini bukanya bukan dari bawah ya. Kan ada yang dibuka dari bawah. Kalau ini kita bukanya dari bagian atas yang ada keyboardnya. Nah, jadi kita harus membuka dulu di bagian penutup atasnya ya. Nah, di sini nih. Kita buka. Nah, ini aku cari posisi yang kelihatan ya, coba. Oke, di sini kita akan menggunakan opener ya, opener plastik yang bentuknya segitiga. Kalau tidak ada bisa pakai pick gitar juga. Nanti link untuk openernya aku kasih di video ini ya, di bawahnya. Nanti dilihat aja link untuk openernya. Oke, sekarang nah ini posisinya udah bisa dilihat ya sama teman-teman ya. Nah, kalau tadi kan ketutup tanganku. Nah, ini kita congkel ya menggunakan opener ini atau pick gitar melalui bagian pojok yang ada di kiri ini nih. Nah, ini sudah mulai kebuka nih. Jadi ada bunyinya ya, bunyi krek. Nah, itu berarti sudah terbuka. Kita geser pelan-pelan sampai krek ya. Nah, ini kita geser ke bawah juga ya. Sama, kita geser terus sampai paling bawah. Nah, ini aku kasih lihat ya posisi yang di samping bawah ya, sebelah kiri. Nah, ini seperti ini kebukanya ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk sisi yang bagian depannya nih. Oke, ini sudah terbuka ya untuk sisi bagian sebelah kiri, depan, dan sebelah kanan. Nah, ini sudah kelihatan ya, jadi sudah mangap nih ke atas nih. Tinggal bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya itu tidak perlu kita congkel ya, karena itu terhalang oleh layar ya, jadi nggak bisa. Nah, ini kalau kita lihat dari depan seperti ini. Caranya itu membukanya tidak diangkat langsung ya, karena di sini ada pengait ya di bagian belakang. Ada sekitar 2 atau 3 pengait itu yang tidak bisa kita angkat langsung, takutnya bisa patah. Jadi jangan dipaksa, kalau kita angkat langsung takutnya patah, jadi nggak rapat lagi. Nah, bagaimana cara ngangkatnya? Nah, ini kita akan pelajari di sini caranya ya. Jadi cukup kita tarik di sebelah kanan dan kiri, kita goyang-goyang nih. Nah, goyang kanan, goyang kiri sambil tarik ke belakang. Nah, ini sudah copot ya. Jadi gampang ya sebenarnya ya. Kalau kita paksa malah patah, udah susah patah lagi. Nah, ini cukup ditarik ke belakang
Tapi jangan langsung diangkat ya, karena di bawah ini ada kabel fleksibel yang masih nyangkut. Jadi ada kabel fleksibel yang di atas ini, nah ini yang masih nyangkut ya, diantaranya kabel untuk touchpad dan keyboard ya. Nah ini kelihatan ya, jadi kita akan membuka kabel touchpadnya dan kabel keyboardnya terlebih dahulu. Oke, ini kabelnya sudah aku copot ya, ada lemnya untuk touchpadnya. Lalu ini penampakan dari kabel keyboardnya yang di bagian tengah ya. Kita bisa congkel menggunakan tangan kiri atau tangan kanan. Pakai alat juga boleh ya, kalau nggak ada bisa pakai jari nih. Nah ini bisa dipakai jari yang di sebelah kiri atau pakai jari yang kanan juga boleh. Kita congkel pengait warna hitam ya, jadi untuk pengait warna hitamnya pakai jari bisa kita congkel, lalu kita tarik untuk kabel touchpadnya. Nah ini sudah terangkat ya kabel touchpadnya, tinggal untuk kabel fleksibel yang ke keyboard. Nah ini sama ya, pengait warna hitamnya kita angkat pakai jari, lalu kita tarik kabel fleksibelnya ke bagian belakang. Nah ini mudah sekali ya. Oke, ini sudah terangkat dua-duanya, maka bisa diangkat untuk penutup bagian atasnya ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya bentuknya. Jadi di bagian belakangnya ini ada pengait nih. Nah ini yang susah dibuka tadi ya, yang cara bukanya kita tarik ke belakang ya, kita goyang-goyang. Dan ini kalau kita paksa tarik ke atas itu bisa patah, jadi nanti tidak rapat kembali. Oke, sekarang kita akan sekilas melihat bagian dalam dari laptop Asus ini ya. Nah di bagian bawahnya ini ada baterai ini yang warna hitam. Lalu di bagian kanan ini adalah harddisknya 1 tera ya. Wah gede juga nih, lumayan ya. Ini kipas untuk heatsinknya. Kemudian ini adalah RAM internalnya ya, yang 8 GB yang disolder ke mainboard. Jadi RAM internalnya sudah cukup besar untuk penggunaan pada Windows 10 ya. Adapun untuk eksternalnya itu ada di bagian belakang ya, jadi kita harus bongkar dulu motherboardnya, baru kita bisa upgrade untuk RAM-nya. Sayangnya nggak di atas ya, jadi harus dibongkar dulu nih. Pertama-tama yang kita bongkar itu dari baterainya terlebih dahulu nih. Namun sebelum baterainya dicopot, ini sebaiknya fleksibel juga dicopot dulu ya. Karena untuk bautnya baterai ada di bawah fleksibelnya. Nah ini nggak bisa langsung baterainya yang dicopot nih. Oke, kita mulai saja untuk mencopot baterainya terlebih dahulu. Sebelum mencopot baterai, kita akan membuka fleksibel untuk yang di bagian atas ini ya. Nah ini caranya, kita congkel yang bagian putihnya. Kemudian baru kita buka untuk bagian baut baterainya ya. Jadi baut baterainya ada dua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri atas ini ya. Nah ini sudah terbuka dua-duanya. Lalu kita bisa angkat baterainya menggunakan kedua tangan kita. Caranya cukup mencongkel saja lalu kita angkat baterainya. Nah ini sudah terangkat baterainya ya. Selanjutnya kita akan mencopot untuk harddisknya. Meskipun di sini ada kabel fleksibel, ini bisa dicopot ya untuk harddisknya. Jadi fleksibelnya nanti saja kita copot. Sekarang kita buka baut untuk pengait harddisknya ini ya. Di sini ada 3 baut yang harus kita copot, lalu bisa kita angkat harddisknya. Cara mengangkatnya cukup kita dorong ke bagian belakang. Nah ini sudah bisa kita angkat ya untuk harddisk beserta casingnya ya. Jadi ini ada case besi. Jadi harddisknya ini ada 1 tera ya, lumayan besar ya. Dan kita bisa menggantinya dengan SSD agar kecepatannya lebih tinggi. Tapi kalau mau digunakan untuk data saja tidak perlu diganti juga tidak apa-apa ya. Karena sudah ada M2 SATA di balik mainboard ini ya. Selanjutnya kita akan mengangkat mainboardnya, namun kita copot dulu kabel fleksibel ini ya. Caranya seperti tadi. Kenapa harus dicopot? Karena di bawahnya ini ada kabel penghubung antara mainboard utama dengan mainboard yang di sebelah kanannya. Nah ini kita congkel bagian putihnya, lalu kita tarik kabel fleksibelnya. Jadi mudah ya, jangan terlalu dipaksa, takutnya patah atau putus ya. Selanjutnya kita tarik untuk bagian penghubung mainboard. Nah ini kita pakai 2 tangan ya, karena agak keras. Oke, ini sudah copot ya. Kemudian kita akan mencopot kartu WiFi yang ada di sebelah pojok kiri bawah dari mainboard ini ya. Pertama-tama kita buka dulu bautnya, baru kita bisa tarik kartu WiFi-nya ini ya. Jadi nggak perlu dicopot kabelnya, cukup ditarik saja. Selanjutnya kita akan mencopot baut-baut yang ada pada mainboard ini ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri ini. Dilanjutkan dengan baut yang bagian atas. Lalu baut yang di samping kipas heatsink ya. Oke, ini semua bautnya sudah kita copot. Sekarang kita bisa mengangkat mainboardnya ya. Nah ini mudah sekali ya. Cuma dicongkel pakai kedua ibu jari kita sudah bisa terangkat mainboardnya. Tetapi di sini ada penghubung ke layar ya. Jadi itu ada konektor. Kalau kita khawatir salah dalam mencopot konektor LCD-nya, sebaiknya tidak perlu dicopot ya. Jadi kita cukup membalik saja mainboardnya.
Nah, sebelumnya kita letakkan dulu kertas di bagian layar agar layarnya tidak kotor terkena mainboardnya ya. Cukup kita letakkan seperti ini ya. Nah, ini sudah aman. Baru kita letakkan mainboardnya di atas layar ini nih, biar aman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah dibalik, sekarang kita bisa melihat bagian belakang dari mainboard ini ya. Kalau mau dibersihin juga bisa pakai kuas. Dan di sini sekarang kita bisa melihat slot untuk upgrade RAM-nya ya. Meskipun internalnya sudah cukup besar ya, 8 GB ya. Aku juga rencana tidak upgrade dulu karena harga RAM-nya juga sekarang lumayan mahal. Dan ini adalah slot M2 SATA yang ada pada mainboard ini ya. Jadi bawaannya sudah ada 128 GB SanDisk M2 SATA yang terpasang di bagian belakang mainboard ini. Kalau teman-teman mau upgrade juga bisa ya, tinggal dicopot lalu diganti dengan M2 SATA yang lebih baru. Jadi M2 SATA itu yang coaknya ada 2, bukan seperti NVMe yang coaknya hanya ada 1. Dan untuk kipas heatsinknya ini sebaiknya dibersihkan secara berkala agar performanya lebih mantap. Oke, kalau begitu sekarang kita akan memasang kembali mainboardnya seperti semula dan kita akan menutup casing dari laptop ini ya. Jadi videonya aku percepat dulu ya. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.